everyone, welcome back to Miris, misteri ribuan historis yang menceritakan kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. So, di video kali ini, aku akan membahas kisah kemalangan seorang pria asal Amerika yang berkunjung ke Korea Utara namun sulit untuk pulang, guys. Bahkan saat dia berhasil pulang pun, dia sudah dalam keadaan koma. Pokoknya ceritanya seru banget. Buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Nah, sedikit informasi yang tentunya sudah kalian ketahui ya guys, bahwa Korea Utara ini merupakan negara yang sangat tertutup dari dunia. Alasannya banyak guys, salah satunya adalah pertahanan negara. Makanya sulit untuk kita untuk berkunjung ke negara Korea Utara ini guys, kalau misalnya gak ada penting-penting amat gitu. Misalnya kalau cuman berlibur, berwisata itu agak sulit. Berbeda kalau misalnya emang ada kepentingan seperti kepentingan antar negara. Nah, hal ini tuh udah terjadi dari zaman dulu guys. Jadi pada abad ke-14, zamannya dinasti Kim, Korea Utara ini bener-bener tertutup banget, seolah-olah mengasingkan diri dari dunia luar. Penduduk asli Korea Utara pun ternyata sulit guys untuk bisa keluar negeri. Yang bisa gampang keluar negeri mah yaitu keluarga para pemimpin Kim ini, juga para pejabat serta konglomerat yang kaya raya. Emang terlihat gak adil ya guys, tapi begitulah hukum di Korea Utara. Tumpul ke bawah tapi salah guys, maksudnya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, kalau misalnya penduduk biasa nih kayak kita, kalau misalnya kita orang Korea Utara terus pengen keluar negeri, sedekat-dekatnya Korea Selatan misalnya, dengan cara menyeludup, malah kalau misalnya ketahuan tuh kita bakalan langsung didor. Kita nggak akan ditanya nama, terus alasannya kenapa buat kabur, enggak guys, tapi di sana tuh bakal langsung ditembak aja gitu. Nah, untuk masa sekarang, pemimpin Korea Utara bernama Kim Jong-un. Dan pada masa kepemimpinan Kim Jong-un ini, ternyata Korea Utara sedikit lebih terbuka guys kepada dunia. Makanya tuh mulailah banyak turis-turis yang ingin berkunjung ke Korea Utara untuk berwisata. Karena emang kita juga ya orang asing gitu kadang-kadang kan kepo gitu apa yang ada di dalam Korea Utara. Nah, salah satunya adalah seorang pria asal Amerika bernama Otto Warmbier. Nah, dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Virginia, dan di video kali ini kita akan lebih berfokus ke kisahnya si Otto ini ya guys. Untuk kepribadian Otto sendiri, dia itu merupakan seseorang yang ceria. Dia juga hebat dalam bidang akademik. Buktinya pada tahun itu, pada tahun 2015, dia menjadi salah satu mahasiswa terbaik di universitasnya. Dia juga merupakan atlet yang cukup baik menurut pelatih sepak bolanya. Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke awal mulanya kemalangan Otto Warmbier ini. Ini tuh dimulai pada tahun 2015, di mana saat itu Otto sudah menyelesaikan S1-nya dan berencana untuk melanjutkan S2-nya di Tiongkok. Namun sebelum dia masuk ke S2 gitu ya, sebelum memenuhi mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dia itu pengen healing dikit lah. Namun healingnya itu bukannya ke Prancis kemana yang tempatnya indah gitu, dia malah milih liburan yang ekstrim gitu, yaitu ke Korea Utara. Apalagi backgroundnya ini si Otto itu kan orang Amerika, sedangkan Korea Utara dan Amerika itu ya tahu sendiri itu musuh bebuyutan dari dulu guys. Kata ayahnya Otto tuh pengen ke Korea Utara karena dia tuh kepo sama budaya Korea Utara. Dia juga pengen tuh ketemu secara langsung sama orang-orang Korea Utara. Singkat cerita, untuk merayakan tahun baru 2016, Otto Warmbier memutuskan untuk berlibur ke Korea Utara guys. Jadi nih guys rencananya, bukan sekedar wacana biasa. Nah, tapi balik lagi nih guys ke awal. Kalau masuk ke Korea Utara itu kan gak gampang, apalagi dari Amerika ke Korea Utara itu kan gak bisa langsung ya guys. Kalau misalnya ada kapal nih terdeteksi dari dari Amerika ke Korea Utara tuh pasti langsung didor guys. Makanya Otto itu mengambil jasa operator tour gitu, jadi pakai tour guide gitu dari Tiongkok. Kan kalau Tiongkok sama Korea Utara mah bestie gitu ya, jadi bisa kalau dari Tiongkok. Makanya lah tuh si Otto berangkat ke Tiongkok, terus pakai jasa tour guide baru berangkat ke Korea Utara. Itu di akhir 2015 ya guys, karena kan mau tahun baruan 2016-nya. Dia tuh ngambil paket perjalanan liburan selama 5 hari guys. Jadi 2015-nya itu 3 hari, sedangkan 2016-nya 2 hari. Jadi sampai 2 Januari 2016. Di hari-hari pertamanya, liburannya tuh terasa lancar guys. Mereka bisa menikmati waktu seperti berfoto ya, meskipun masih diawasi kan sama tour guide. Karena kalau kita berlibur ke Korea Utara ini, kita tuh mau kemana-mana pun harus ditemenin sama tour guide kita. Bisa main salju, pokoknya menikmati waktu lah. Mereka juga sempat berkunjung ke perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Terus pulang dan menyaksikan pesta kembang api di Pyongyang atau ibu kota Korea Utara.
Nah, setelah capek ke berbagai destinasi, mereka pun pulang ke hotel untuk kembali istirahat. Oh ya guys, FYI aja, Otto Warmbier dan rombongannya ini menginap di Hotel Internasional Yanggakdo, yaitu hotel di Pyongyang yang memiliki 1000 kamar. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, mereka juga gitu terus guys, berkunjung ke berbagai destinasi-destinasi yang ada di Korea Utara. Kemudian setelah capek, setelah malam, pulang ke hotel Yanggakdo ini. Hingga pada, ya mungkin hari keempat, pada tanggal 1 Januari, nah malam-malam itu mereka tuh kayak siap-siap prepare untuk pulang ke bandara, kan tanggal 2-nya besoknya mereka akan pulang ke Tiongkok, balik lagi gitu guys. Awalnya tuh kayak biasa aja guys, gak ada hal-hal yang mencurigakan atau misalnya kayak mereka bikin dosa apa gimana gitu. Mereka juga pulang sambil hahaha aja menikmati waktu perjalanan mereka gitu. Nah, pada saat di bandara, tepatnya ya tadi pada tanggal 2 Januari 2016, tiba-tiba Otto ini dihampiri oleh 2 polisi Korea Utara. Tapi kan di situ mereka nggak bisa ngomong Korea kan guys ya. Jadi si polisi ini ngomongnya ke tour guide-nya. Terus tour guide-nya juga udah, kita tunggu aja di sini, si Ottonya mau diinterogasi dulu katanya sama polisi. Nah, di situ juga tour guide-nya juga ternyata bertanggung jawab guys. Dia nunggu gitu apa yang terjadi, terus kayak nelponin pihak kepolisian gitu, gimana sih Ottonya udah bisa balik gak? Ini pesawatnya udah mau berangkat nih. Tapi lama-kelamaan mungkin karena ini pesawat udah harus berangkat, akhirnya keputusan yang diambil itu adalah si tour guide-nya tetap tinggal di Korea Utara bersama si Otto, sedangkan teman-teman lainnya bersama pilot dan awak kabin pergi duluan ke Tiongkok. Nah, pada saat dibawa sama polisi juga, Otto tuh masih bisa senyum guys. Terus ngomong ke teman serombongannya tuh kayak, tenang aja bro, gue bakal baik-baik aja, kita ketemu nanti di sana ya. Dan tanpa disangka ternyata itu adalah pertemuan terakhir mereka. Nah, ketika tour guide ini ingin menanyakan kabar Otto secara langsung dan bertanya gitu apa yang terjadi dengan Otto, para polisi ini malah kayak mengalihkan pembicaraan gitu, malah kayak kamu mau gak sih berangkat ke destinasi ini, ayo kita jalan-jalan yuk, malah digituin guys tour guide-nya. Bukannya malah ngurusin ini loh, salah satu wisatawan yang bermasalah, kenapa malah disuruh jalan-jalan guys. Pokoknya intinya kasus ini tuh dijalani secara lambat banget sama polisi Korea Utara. Nah, lama-kelamaan pisahnya si tour guide ini kan habis, sehingga dia terpaksa harus kembali lagi ke Tiongkok gitu tanpa membawa Otto dan tanpa tahu gitu si Otto tuh kenapa. Jadi selama ini tuh belum tahu guys, saat ini si Otto tuh kenapa dibawa polisi, terus mereka diapain, terus si Ottonya dikemanain itu belum ada yang tahu. Setelah tour guide ini pulang ke Tiongkok, dia langsung lah tuh menghubungi orang tuanya Otto gitu dan mengatakan bahwa, Bu, anaknya belum bisa pulang Bu, dia ditahan di Korea Utara, tapi saya juga belum tahu apa alasannya dan Otto tuh dikemanain gitu di Korea Utaranya. Nah, mendengar hal itu, sang ibu langsung khawatir kan, langsung dilaporin ke pihak polisi dan ini pun menjadi sebuah berita yang cukup besar di Amerika. Pihak Amerika pun bertanya-tanya tuh kepada pihak Korea Utara, ini ada warga Amerika nih yang katanya ditahan di Korea Utara, ini kalau boleh tahu kenapa ya, terus kapan ya Otto ini bisa dikeluarin? Tapi mereka tuh bener-bener nggak bisa ngejawab apa-apa guys, katanya Ottonya baik-baik aja gitu aja. 2 bulan kemudian, Korea Utara mengadakan konferensi pers di mana Otto meminta maaf dan mengakui bahwa dia itu telah melakukan kejahatan berat, yaitu mengambil poster propaganda. Bener guys, gak salah denger, mengambil poster. Jadi alasan dia tuh nggak bisa dihubungi, nggak bisa ditelepon, nggak bisa tahu kenapa, terus kenapa diambil sama polisi gitu, ditahan sama polisi, ternyata ngambil poster guys, sesimpel itu, ngambil poster. Nah, pada saat itu tuh Otto bener-bener dalam keadaan sangat menyesal guys, seolah-olah mengambil poster itu tuh kayak bener-bener kesalahan yang sangat besar. Kalian lihat dulu deh videonya, di sini bener-bener Otto tuh kayak menyesali perbuatannya dan kayak, aduh iya aku salah, tonton aja lah langsung. For your forgiveness, please. I made the worst mistake of my life. Nah, selain itu, polisi juga merilis video rekaman CCTV di mana pada suatu malam ada seorang pria memakai baju serba hitam gitu ya, sebenarnya wajahnya juga gak kelihatan guys karena ketutup masker gitu. Nah, di sana pria itu mengendap-endap ke lantai 5 yang dimana sebenarnya lantai 5 itu merupakan lantai khusus staff gitu. Jadi nggak boleh kalau misalnya ada tamu itu masuk ke lantai 5. Nah, di situ adalah seseorang yang ngambil poster propaganda gitu. Nah,
Di situ kata polisi itu adalah Otto Warmbier, dan Otto pun ya lagi-lagi mengakui perbuatannya. Padahal mah di situ ya nggak kelihatan itu Otto apa bukan. Kebenarannya kita nggak tahu ya guys ya, tapi kata polisi Korea Utara sih ya begitu. Korea Utara ini tuh terlalu jauh guys mikirnya. Kenapa? Karena mereka tuh ngiranya si Otto Warmbier ini merupakan utusan sengaja Amerika gitu, yang bekerja sama sama CIA, terus harus membawa poster propaganda. Lah, poster propaganda di internet juga banyak. Ya, meskipun ya apa sih, kayak nggak boleh kan itu di foto-foto atau apalagi disebar di internet, tapi kan kalau kecolongan mah ya ada aja gitu ya, dari orang-orang yang pernah ke Korea Utara dan berhasil keluar gitu di post gitu di negaranya, kan itu nggak bisa dihukum di Korea Utara kan, berarti itu artinya udah kecolongan gitu. Tapi kok si Otto ini ngambil poster doang gitu, kayak hukumannya kayak kasihan banget gitu guys. Terus juga gak masuk akal, masa iya kalau misalnya si Otto bekerja sama-sama CIA yang diambilnya cuma poster propaganda gitu, poster doang loh, ini gak ada dalamnya apa kayak chips atau apalah gitu yang penting-penting. Kalau poster mah CIA juga bisa dapet kan di Google. Nah, atas kesalahan Otto ini, Otto dihukum kerja paksa selama 15 tahun guys, dan hukuman ini tentu saja dinilai sangat berat bagi negara asing. Nah, selama masa penahanan pun atau masa kerja paksa ini, tidak ada keluarga Otto, teman-teman Otto, bahkan aparat negara Amerika Serikat pun yang bisa menelpon langsung dengan si Otto Warmbier ini guys. Jadi cuma dikasih tahu aja kayak tadi tuh sama polisi Korea Utaranya, udah pokoknya si Otto baik-baik aja, kalian tenang aja, cuma gitu doang guys, tanpa dikasih bukti apa foto gitu si Ottonya lagi kerja apa gimana, atau misalnya minimal lah dikasih telepon sekali gitu, halo mama aku kangen apa gimana gitu, minimal gitu. Ini enggak guys, jadi cuman begitu doang, pokoknya si Otto baik-baik aja lah gitu, udah begitu. Singkat cerita, pada tanggal 13 Juni 2017, melalui perundingan diplomatik, akhirnya Otto Warmbier ini berhasil dipulangkan setelah 17 bulan penahanan Korea Utara. Awalnya, keluarga itu merasa sangat senang bahwa anaknya akan pulang. Namun pada saat melihat kondisi anaknya, itu benar-benar jadi terbalik guys. Mereka jadi sedih banget, karena pada saat itu, pada saat dipulangkan, Otto sudah dalam keadaan koma, gak bisa bergerak, gak bisa ngomong, pokoknya gak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah dicek sama dokter Amerika, ternyata Otto ini mengalami cedera otak yang sangat parah. Menurut pengakuan Korea Utara, katanya Otto Warmbier ini mengalami depresi sehingga dia itu mengonsumsi obat-obatan yang merusak otaknya. Tapi ya gimana, kan dia itu lagi ditahan di Korea Utara, gimana sih si Otto bisa dapat obat-obatan itu? Gak masuk akal banget kan guys. Nah, selain itu Korea Utara juga ngasih bukti nih, yaitu sebuah foto scan otaknya Otto Warmbier yang dimana emang udah cedera pada saat si Otto masih di Korea Utara. Namun setelah diselidiki, ternyata foto ini diambil pada bulan Juli 2016, yang artinya itu tuh udah 1 tahun yang lalu. Berarti selama ini pihak Korea Utara tuh bohong guys, yang kayak ngomong ini si Otto ada baik-baik aja, udah yang ngomong gitu-gitu berarti itu tuh bohong guys. 6 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2017, Otto Warmbier ini dinyatakan meninggal dunia guys. Dan sampai saat ini masih menjadi misteri apa alasan yang menyebabkan Otto ini koma hingga memiliki cedera otak yang sangat parah. Tapi menurut beberapa desas-desus nih, katanya hal ini disengaja oleh Korea Utara supaya Otto ini nggak menceritakan apa yang Otto alami atau apa yang Otto lihat pada masa penahanan di Korea Utara. Ih, ngeri banget ya guys. Nah, kematian dari Otto Warmbier ini membuat hubungan antara Korea Utara dan Amerika semakin memanas. So guys, itu dia kronologi kasusnya Otto Warmbier yang pada saat itu cukup menarik perhatian. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari kejadian ini, kita itu harus menghormati budaya orang lain. Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.